Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini di hari yang mulia ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran fikih ya, di semester ini tahun 2020-2021 mempelajari kitab fikih muyasar. Dan pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah salat. Pembahasan tentang sunnah-sunnah salat. Baik. Sehingga atau kemarin ya belum kita jelaskan tentang sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam sholat. Karena kemarin baru kita jelaskan tentang sunnah-sunnah perbuatan. Nah, jadi sunnah-sunnah sholat itu ada yang berupa perbuatan dan ada yang berupa ucapan, ya, perkataan. Adapun sunnah-sunnah perbuatan kemarin telah kita jelaskan. Ya, telah kita sebutkan ada beberapa sunnah perbuatan. Ada 9 atau 10 atau lebih bahkan kemarin. Baik, kemudian yang berikutnya wa amma sunanu aqwalin aw wa amma sunanul aqwali. Baik, sini silakan kalian lihat. Wa amma sunanul aqwali faka du'ail istiftah. Adapun sunnah ucapan yang disunnahkan ketika kita menjalankan sholat ya adalah faka du'ail istiftah. Ya, seperti doa istiftah. Ya, doa istiftah. Tentunya kalian sudah menghafalnya semua. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wat talji wal barad. Nah, itu doa istiftah. Nah, doa ini disunnahkan atau sunnah untuk dibaca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal basmalah dan basmalah. Dan basmalah, ucapan atau bacaan basmalah. Basmalah itu berbeda dengan tasmiyah. Ya. Basmalah itu berbeda dengan tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Nah, yang disunnahkan di dalam sholat itu adalah ucapan basmalah. Ya, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang ini sunnah untuk dibaca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya.
Dan sebenarnya di dalam masalah basmalah, nah, ini ada masalah-masalah. Ya. Apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah, ya, ataukah tidak? Nah, kemudian ketika kita sholat berjamaah, nah, apakah imam itu disunnahkan untuk menjaharkan, mengeraskan basmalah atau mensirkan? Nah, ini masalah-masalah di dalam masalah basmalah. Namun wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih kuat ya bahwasanya basmalah ini ya termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ya, termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian basmalah nah juga dianjurkan untuk disirkan. Ya, disirkan itu bukan berarti tidak dibaca. Disirkan itu membaca dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, ini disunnahkan bagi imam di dalam sholat jahriyah. Nah, adapun sholat sirriyah maka tentu ya karena membacanya sir, ya basmalahnya juga sir. Ini itu pendapat yang lebih kuat. Allahu taala a'lam bishawab. Baik. Itu yang kedua. Jadi termasuk ya ucapan yang disunnahkan di dalam sholat adalah ucapan basmalah. Kemudian wa ta'awudi, ya, dan ta'awud. Ta'awud itu adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bisa dengan ucapan yang lain. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, baik itu juga disunnahkan ya untuk dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi ta'awud dulu, kemudian basmalah, baru Al-Fatihah. Kemudian sunnah ucapan yang keempat, wa qaulu amin, ucapan amin. Kapan ucapan ini diucapkan atau lafaz ini diucapkan? Ketika selesai membaca surat Al-Fatihah. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baik. Amin. Nah, ini ucapan amin disunnahkan. Kemudian waziyadati ala qiraatil Fatihah, menambah bacaan ya, menambah bacaan dari surat Al-Fatihah. Ya, dari bacaan surat Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Nah, sunnah yang berikutnya adalah kita disunnahkan untuk menambah bacaan surat. Ya, menambah bacaan surat. Jadi surat-surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Sunnah di dalam sholat. Baik. Nah, bacaan sholat di sini bisa satu surat penuh, atau bisa potongan ayat. Yang penting ketika kita membaca ya bacaan surat-surat atau potongan-potongan ayat, maka kita memperhatikan maknanya. Ya, artinya ketika kita membaca potongan ayat, maka usahakan kita mencari makna yang lengkap. Jadi jangan dipotong-potong. Nah, baik. Kemudian, nah ini juga termasuk sunnah-sunnah sholat. Kemudian yang berikutnya di antara ucapan yang disunnahkan di dalam sholat, waziyadati ala tasbihir ruku'i was sujud. Nah, menambah tasbih, ya, menambah bacaan tasbih di saat ruku' dan sujud. Kemarin telah kita jelaskan bahwa
yang wajib ketika kita rukuk dan sujud adalah sekali membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Nah, menambah yang kedua, yang ketiga kalinya, nah itu sunnah. Nah, itu sunnah. Ya, termasuk sunnah-sunnah salat. Wa du'ai ba'da tasyahhudi qabla salam. Nah, kemudian yang berikutnya di antara perkara yang disunnahkan atau ucapan bacaan yang disunnahkan di saat sholat adalah doa setelah tasyahud sebelum salam. Ya, doa setelah tasyahud sebelum salam. Setelah tasyahud innaka hamidum majid. Nah, kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, atau doa yang setelahnya atau doa yang lainnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, atau doa yang lainnya. Ya, atau doa yang lainnya. Baik. Jadi itu beberapa ucapan atau bacaan yang disunnahkan di dalam salat. Baik. Kemudian ya, setelah kita jelaskan sunnah-sunnah ucapan dalam sholat, maka dengan demikian selesai ya pembahasan kita tentang sunnah-sunnah sholat. Pembahasan kita tentang sunnah-sunnah sholat. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya para santri sekalian. Kita lanjutkan al-mas'alatu sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Ya, masalah yang ketujuh. Mubtilatuha, tentang pembatal-pembatal sholat. Ya, pembatal-pembatal sholat. Perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat seseorang. Nah, apa itu? Yubtilus sholata umurun. Dapat membatalkan sholat beberapa perkara. Ya, dapat membatalkan sholat beberapa perkara. Nujmiluha fima ya'ti. Ya, secara globalnya akan kita jelaskan berikut ini. Sebutkan berikut ini. Yang pertama, ya di antara pembatal sholat, yubtilus sholata ma yubtilut taharah. Nah, dapat membatalkan sholat, ya, hal-hal yang dapat membatalkan taharah. Nah, saya ulangi, dapat membatalkan sholat perkara-perkara yang dapat membatalkan bersuci, dapat membatalkan taharah. Jadi perkara-perkara yang menjadi pembatal taharah, menjadi pembatal bersuci, maka itu juga menjadi pembatal sholat. Maka itu juga menjadi pembatal sholat. Artinya kalau kita sudah hafal ya pembatal-pembatal wudu atau pembatal-pembatal bersuci, pembatal taharah, maka itu semuanya itu menjadi atau sekaligus menjadi pembatal sholat. Ya, sekaligus menjadi pembatal sholat. Baik. Misalnya apa pembatal wudu? Misalnya hilang kesadaran, pingsan atau tidur, ya tidur yang sampai tidak sadarkan diri, ya kemudian buang buang angin, ya kentut, ya dan yang lainnya, pembatal-pembatal yang lainnya. Kalau itu merupakan pembatal toharoh, maka juga menjadi pembatal sholat. Kenapa? Li'anna toharota syartun lisihatiha. Karena bersuci, toharoh, bersuci, itu syarat sahnya sholat. Fa'idha batolatit toharotu. Sehingga jika toharohnya, bersucinya batolatis sholat, maka sholatnya juga batal. Nah, sehingga kalau toharohnya itu batal, otomatis sholatnya juga
batal. Kenapa? Karena toharoh itu syarat sahnya sholat. Baik. Kemudian yang kedua, ad-dhahiku bisautin. Yang kedua, ad-dhahiku bisautin. Atau tertawa dengan suara. Apa yang dimaksud dengan tertawa yang bersuara? Wa huwal qahqahah, yaitu tertawa yang terbahak-bahak. Ya, tertawa yang terbahak-bahak, sampai terbahak-bahak tertawanya, sampai mengeluarkan suara ketika tertawa. Nah, fa innahu yubtiluha bil ijma'. Sesungguhnya hal itu, ya, apa? Tertawa terbahak-bahak, tertawa yang sampai mengeluarkan suara, itu yubtiluha bil ijma', membatalkan sholat berdasarkan ijma'. Nah, membatalkan sholat berdasarkan ijma'. Dari sepakat para ulama bahwasanya tertawa terbahak-bahak itu membatalkan sholat. Kenapa? Li'annahu kal-kalam. Karena tertawa terbahak-bahak itu seperti kalam, seperti pembicaraan. Ya, seperti dia itu berbicara. Ketika tertawa itu seperti dia berbicara. Bal asyad, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih dari berbicara. Walima fi dzalika minal istighfafi wa tala'u bil munafi lil maqsudis shalah. Dan juga karena hal tersebut, tertawa terbahak-bahak itu termasuk perkara yang merendahkan atau mempermainkan, ya, meringankan dan mempermainkan, ya, atau permainan. Termasuk dia itu bermain-main, yang hal ini seharusnya ditiadakan, ya, atau meniadakan tujuan daripada sholat. Sholat itu tujuannya khusyuk, nah, sehingga ini dapat meniadakan, dapat menghilangkan kekhusyuan di saat sholat. Karena orang yang tertawa terbahak-bahak itu tentu dia tidak khusyuk. Nah, jadi alasan yang lain, ya, selain tertawa itu merupakan pembicaraan, dan pembicaraan itu adalah perkara yang membatalkan, nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, alasan yang lain karena, ya, tertawa terbahak-bahak itu, ya, termasuk, ya, dia bermain-main, ya, bermain-main yang ditiadakan untuk tujuan daripada sholat. Amma tabassum, adapun tabassum sekarang, adapun tersenyum. Adapun tersenyum, hanya tersenyum tanpa mengeluarkan suara, tanpa tertawa, tidak sampai tertawa, bila qahqahah, ya, tanpa mengeluarkan suara, tanpa terbahak-bahak, fa innahu la yubtiluha, maka tidak membatalkan salat. Kama naqalahu Ibnul Mundziri wa ghairuhu, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir dan selainnya. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan salat, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah. Ya, yang ketiga adalah apa? Berbicara dengan sengaja yang tidak ada kemaslahatan di dalam salat. Ya, yang tidak ada kemaslahatannya di dalam salat. Nah, berbicara dengan sengaja. Yang mana pembicaraan yang sengaja ini itu tidak ada kemaslahatannya di dalam salat, maka tidak boleh. Nah, ini termasuk pembatal salat. Ya, dia ngomong, dia berbicara dengan temannya, dengan sampingnya, maka ini termasuk pembatal salat. Apa dasarnya? Fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ya. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kunna natakallamu fi shalah. Dahulu kami berbicara di saat salat. Yukallimur rajulu minna sahibah. Ya. Seseorang di antara kami berbicara dengan sahabatnya. Wa huwa ila janbihi fi shalah, dan sahabatnya itu berada di sampingnya di saat salat. Nah,
Jadi zaman dulu kata Zaid bin Arqam, itu para sahabat ketika sholat saling ngomong-ngomong, saling berbicara. Ya, saling berbicara antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, seorang di antara mereka berbicara dengan sahabatnya padahal di saat sholat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Ya, sampai akhirnya turun ayat yang memerintahkan mereka untuk diam, tidak boleh berbicara di saat sholat. Apa ayatnya? Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian ya menghadap Allah, atau berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tenang. Jadi tidak boleh berbicara. Sehingga di awal-awal memang para sahabat atau pembicaraan dalam sholat, berbicara di saat sholat tidak membatalkan, namun kemudian hukum itu telah dihapus. Ya, hukum itu telah dihapus. Artinya sudah terjadi perubahan hukum bahwasanya berbicara di sholat itu sudah menjadi pembatal sholat setelah turunnya ayat ini wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukut. Nah, kemudian Zaid bin Arqam mengatakan setelah turun ayat tersebut fa umirna bisukut, maka kita diperintahkan atau kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, dan dilarang dari berbicara, dan dilarang untuk berbicara. Fa in takallama jahilan aw nasyan. Nah, sekarang dijelaskan jika ia berkata atau berbicara itu di saat sholat jahilan, karena dia tidak tahu hukumnya bahwa berbicara di saat sholat itu tidak boleh, merupakan pembatal sholat. Jadi dia tidak tahu, aunasian atau lupa, ya lupa kalau dia itu sedang sholat. Nah, la tabtulu sholatuhu, maka sholatnya itu tidak batal. Ya, maka sholatnya tidak batal. Ini kalau dia tidak tahu atau karena lupa. Baik. Kemudian yang keempat. Ya, kemudian yang keempat. Mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadayil musalli duna maudhi'i sujudihi. Ya. Yang keempat adalah lewatnya seorang wanita yang balighah, seorang wanita yang balik, yang sudah dewasa, ya. Jadi orang yang sholat itu dilewati di depannya seorang wanita yang sudah balik, awil himari, atau dilewati oleh keledai, awil kalbil aswadi, atau anjing hitam. Jadi lewatnya seorang wanita balik, keledai, anjing hitam, baina yadil musalli, di depan orang sholat, di depan orang sholat, duna maudhi'i sujudihi, di belakang tempat sujudnya, ya, di belakang tempat sujudnya. Artinya antara dia dengan sutrah, itu dilewati oleh tiga, ya, jenis itu tadi. Yang pertama wanita balighah, atau keledai, atau anjing hitam. Nah, maka sholatnya batal. Sehingga kalau kalian sholat, ya hendaknya memperhatikan, ya, jangan sampai ada tiga ini yang melewati kalian. Tapi kalau lewatnya itu di belakang atau di sebelah baratnya, atau di sebelah baratnya, kalau kita kiblatnya kan barat, sebelah baratnya tempat sujud kita atau sebelah baratnya sutroh kita, artinya dia lewat itu tidak di antara kita dengan sutroh, sudah di depannya lagi. Nah, maka tidak membatalkan sholat. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dasarnya? Mengapa tiga jenis atau tiga hal ini dapat membatalkan sholat ketika lewat di depannya orang sholat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli
jika salah seorang di antara kalian sholat, ya, mendirikan sholat, fa innahu yasturuhu, maka sesungguhnya dapat menghalanginya, dapat menutupinya, idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, jika di hadapannya, di depannya itu ada seperti pelana unta. Ya, ada seperti pelana unta. Maksudnya apa? Ada sutrohnya. Nah, jadi kalau ada sutrohnya, maka sutroh itu dapat menghalangi, dapat menutupinya. Ya, dapat menutupinya, menjadi sutroh, menjadi pembatas, dapat membatasi, dapat menutupinya. Sehingga kalau tadi yang lewat itu, 3 hal tadi kalau lewatnya itu sudah di depannya, ya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau lewatnya itu masih di antara kita dengan sutroh, nah ini yang membatalkan. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, jika di depannya itu tidak ada seperti pelana unta, ya, tidak ada seperti pelana unta, fa innahu yaqta'u salatuhu aw yaqta'u salatuhu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Maka sesungguhnya dapat memutus, dapat membatalkan salatnya apa? Al-himaru. Ini yang pertama keledai. Tadi yang saya jelaskan yang pertama tadi disebutkan keledai. Wal mar'atu, wanita, wanita yang balik. Anak kecil lewat, nah ini tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah ketika wanita itu sudah balik. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Nah, dan anjing hitam. Jadi kalau dilewati 3 ini, nah, maka dapat membatalkan sholat jika tidak ada sutrohnya. Kalau ada sutrohnya, ya, kalau ada sutrohnya, kemudian 3 ini lewat di belakang sutroh, lewat di sebelah baratnya sutroh, maka tidak membatalkan pula. Yang membatalkan bagaimana? Ketika melewati antara dia dengan sutroh, ya, dilewati oleh keledai atau dilewati oleh anjing hitam atau dilewati oleh wanita dewasa. Baik, semoga bisa difahami. Warahlu, apa itu ar-rahl? Huwa mayarkabu alaihi alal ibil, yaitu sesuatu yang digunakan untuk berkendara, ya, di atas unta, yang digunakan untuk naik unta, yaitu pelana, ya, pelana unta. Baik. Wa huwa kasarajilil farasi, seperti tali pengikat, ya, kuda, seperti tali pengikat kuda. Wa muakhiratur rahli miqdaru hadira. Nah, setelah itu dijelaskan, ya, batasan sutroh itu atau batasan tingginya sutroh. Baik. Wa muakhiratur rahli miqdaru hadira. Nah, dan pelana unta itu panjangnya atau tingginya itu 1 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari sampai siku, 1 hasta. Fayakunu hadzal miqdar huwal mujzi'u fis sutrah. Sehingga kadar ini, panjang ini itu menjadi ukuran yang mencukupi, ukuran yang standar di dalam sutra. Jadi kalau mencari sutra, ya yang tingginya itu sekitar 1 hasta, bisa tas, bisa tembok, kalau tembok malah tinggi, ya, atau punggungnya temannya, nah itu bisa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya, ini baru 4, ya. Insyaallah pembatal-pembatal yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bisa difahami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.